Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat. Sebelum kita membaca dan kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini, untuk waktu dan kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bantulah kami, tolonglah kami. Berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu hari ini. Kami boleh menangkap dengan pertolongan Roh Kudus setiap pesan Tuhan dari kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan bersama ini. Sehingga firman-Mu terus menuntun kami dan membimbing kehidupan kami, supaya hidup kami semakin hari semakin sejalan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati juga untuk saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini dan juga hari-hari seterusnya, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dicatat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12. Kita akan melihat beberapa hari ke depan ucapan bahagia atau 8 ucapan bahagia Tuhan Yesus ini. Nah saudara, pada kesempatan ini saya ingin membaca keseluruhan dari ucapan bahagia ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kalau saudara ada Alkitab di hadapan saudara, saudara bisa buka, bisa simak, dan kita akan membaca Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pasti memiliki keinginan untuk bahagia, saudara. Makanya, saudara, ketika masih sehat, masih kuat, orang bekerja keras, membanting tulang untuk mengumpulkan banyak harta dan uang, tanpa mempedulikan waktu, bahkan tanpa mempedulikan itu hari khusus untuk Tuhan, hari untuk beribadah, atau hari untuk kita mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Tidak peduli, yang penting kerja. Karena baginya harta, uang, kekayaan akan memberikannya kebahagiaan. Ada juga orang, saudaraku, yang dalam hidupnya terus belajar dan belajar. Dengan giat mereka belajar supaya dapat meraih gelar sarjana sampai S3, kemudian sampai doktor, profesor, dan lain sebagainya, saudara. Supaya mendapatkan karirnya itu menanjak, kemudian sukses sesuai dengan bidangnya, saudara. Orang yang seperti ini beranggapan bahwa karir dan kesuksesan di dalam dunia kerja akan memberikan kebahagiaan kepada mereka. Saudara, saya katakan ini bukan berarti saya anti di dalam belajar, saya anti di dalam pekerjaan. Tidak, saudara. Saya tidak fokus, saya tidak ke sana, saudara. Saya mau katakan bahwa semua kebahagiaan ini
adalah kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia. Dan kita harus jujur saudaraku bahwa kebahagiaan ditawarkan oleh dunia ini memang menggiurkan, memang menggoda. Tetapi ingat saudara, ujungnya akan membawa kepada kebinasaan saudara. Saudara, ketika kita membaca 8 ucapan bahagia, tahukah saudara bahwa sesungguhnya kita akan menemukan adanya satu alur yang saling mengikat antara ucapan bahagia yang satu dengan ucapan bahagia yang lain yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini. Dan untuk mengerti alur daripada ucapan bahagia ini saudara, maka kita harus memandangnya dari perspektif keselamatan, dari sudut pandang keselamatan dan penyucian hidup seorang manusia Kristen. Jadi bukan dari sudut pandang manusia, tetapi mari kita belajar untuk melihat 8 ucapan bahagia dari sudut pandang keselamatan dan juga penyucian untuk kehidupan orang-orang Kristen. Saudara, bagian yang pertama yang hari ini saya ingin mencoba untuk sharingkan kepada saudara adalah ucapan bahagia yang pertama. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saudara, dikatakan berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Jadi saya senang sekali memakai bahasa Indonesia sehari-hari karena itu akan memperkaya dan juga akan memperlengkapi akan renungan kita. Saya juga seringkali memakai terjemahan sederhana Indonesia atau disingkat TSI, saudara. Kalau TSI terjemahannya mengatakan bahwa sungguh diberkati Allah orang yang menyadari bahwa dirinya memiliki kebutuhan rohani, karena merekalah yang akan menjadi warga kerajaan Allah. Satu lagi terjemahan saudaraku, Alkitab versi Borneo di dalam bahasa Malaysia dikatakan, diberkatilah mereka yang miskin kerohanian. Nah saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca ucapan bahagia yang pertama ini, maka saudara akan menemukan satu kata yang menarik untuk kita coba lihat, yaitu miskin, saudara. Tidak ada orang yang mau miskin begitu ya. Semua orang pengen kaya. Semua orang pengen menjadi seorang yang kalau punya keinginan gitu ya, punya kemauan bisa langsung begitu ya. Orang pengen jadi kaya. Tidak ada orang yang mau jadi miskin. Tetapi saudara, ungkapan miskin dalam ayat ini, di dalam teks Yunaninya saudara, menggunakan kata petokoi ya, yang merupakan bentuk jamak dari kata petokos. Ya, sedikit-sedikit kita tahu Yunani begitu ya. Ya. Sekalipun saya tidak menguasai Yunani. Kata petokos ini berarti miskin. Semiskin-miskinnya, tidak memiliki apa-apa. Miskin karena tidak ada yang memberikan sesuatu kepadanya sehingga dia akan mati kelaparan. Itulah petokoi atau petokos itu. Nah, di dalam bahasa Yunani ada satu kata lagi yang bisa diartikan miskin, yaitu penes. Penes berbeda dengan petokos, saudara. Penes berarti orang kaya, orang yang hidup seadanya. Ya, memang bukan orang kaya maksudnya, tetapi orang yang hidup seadanya atau orang yang hidup dengan sederhana. Dengan kata lain, saudara, kalau kata petokos berarti tidak memiliki apa-apa sama sekali, maka ungkapan penes, saudara, berarti tidak memiliki kemewahan. Itulah sebabnya seorang petokos hanya mengandalkan pemberian orang lain untuk bertahan dan melanjutkan hidup. Saudara, oleh karena itu kita kembali kepada pembahasan kita. Mungkin kita berpikir, saudara, kata miskin di sini bicara tentang materi, uang, kekayaan. Tidak. Tuhan tidak pernah atau tidak sedang berbicara tentang miskin di dalam arti materi, uang, dan kekayaan. Lalu apa yang dimaksudkan dengan miskin di dalam Matius ini, saudara? Apa yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah? Di sini jelas bukan miskin harta yang dimaksud. Miskin di hadapan Allah artinya adalah miskin secara rohani, alias bangkrut. Mungkin juga dikatakan pailit, mungkin juga dikatakan dalam bahasa sehari-hari
bokek secara rohani. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang sadar bahwa dia tidak mampu untuk melakukan apapun yang baik di hadapan Allah. Dia sudah jatuh miskin. Ya, orang yang miskin di hadapan Allah dapat pula diartikan bahwa orang yang menyadari dirinya tidak mempunyai perbuatan baik, tidak mempunyai amal yang dapat diandalkan untuk kemudian dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ia hanya menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Allah, termasuk di dalam keselamatannya. Pertanyaannya adalah, saudara, mengapa orang yang miskin ini mempunyai kerajaan surga? Mengapa orang yang miskin ini kemudian dikatakan oleh Tuhan yang mempunyai kerajaan surga? Jawabannya adalah karena orang seperti inilah yang akan datang kepada Yesus Kristus yang telah memberikan jalan keluarnya. Tuhan Yesus pernah berkata, saudara, satu ayat yang sangat terkenal, "Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara, hanya orang-orang yang sadar dirinya miskinlah yang akan menerima tawaran keselamatan dari Kristus. Sekali lagi, saudara, bingkai miskin di sini bukan materi, tetapi miskin secara rohani. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang sadar dirinya miskin di hadapan Allah itulah yang kemudian dia akan menerima tawaran keselamatan yang diberikan oleh Kristus Tuhan. Saudara, mengapa manusia berdosa tidak mau datang kepada Kristus? Sudah tahu dia berdosa, ngerti dia berdosa, tetapi kenapa dia tidak mau datang kepada Kristus? Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini dan coba memikirkannya, akhirnya saya menemukan jawabannya dari pertanyaan mengapa manusia yang berdosa tidak mau datang kepada Kristus. Jawabannya, saudara, karena manusia berdosa tidak sadar bahwa dia itu miskin di hadapan Allah. Manusia tidak sadar bahwa dirinya itu miskin di hadapan Allah. Mereka berkata, mereka itu tidak sempurna. Betul, mereka mengakui, aku tidak sempurna. Mereka juga mengakui mereka berbuat dosa. Tetapi buat mereka itu cuma dosa kecil-kecilan. Dengan kata lain, saudara, mereka rasa mereka tidaklah miskin amat begitu. Mereka rasa mereka juga sudah banyak berbuat baik. Tidak pernah masuk penjara. Tidak pernah merugikan orang lain. Mereka berkata, saudara, mengapa saya harus perlu Yesus? Tak perlu Yesus. Nah, itulah penyebab utama mengapa manusia yang berdosa tidak bisa mempunyai kerajaan surga. Karena langkah yang pertama yang mereka butuhkan seharusnya adalah kesadaran diri bahwa sudah miskin, pailit di hadapan Allah. Sudah dikasih oleh Tuhan, kita adalah orang yang berdosa. Saya adalah orang yang berdosa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelesaikan dosa kita. Kita tidak mampu untuk menghapus dosa kita dengan kekuatan kita sendiri. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang mampu untuk menyelesaikan masalah dosa kita. Kita adalah orang yang miskin. Kita adalah seorang yang dikatakan petokos, benar-benar miskin. Tidak memiliki apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan Yesus. Kita membutuhkan Tuhan Yesus. Karena dia satu-satunya pribadi yang mampu dan sanggup membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mari Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang mungkin beberapa hari ini, beberapa hari yang lalu, mungkin saat ini kita tidak sadar bahwa kita adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita sadar kita orang yang berdosa. Tidak ada sesuatu yang bisa kita perbuat untuk menyelesaikan dosa kita. Hanya Kristus yang sanggup menyelesaikan dosa kita. Dan mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan menganugerahkan kepada kita keselamatan, bahkan menganugerahkan iman dan kesadaran di dalam diri kita bahwa kita adalah orang yang berdosa, orang yang miskin. Kita butuh Tuhan, kita butuh Kristus untuk kemudian membawa kita kepada kerajaan surga.
Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Orang yang berbahagia bukanlah orang yang berkelimpahan di dalam harta, kekayaan. Tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang merasa diri dan sadar diri, dirinya miskin di hadapan Engkau. Dan hanya membutuhkan Engkau. Dan hanya mengandalkan Engkau di dalam hidupnya dan juga di dalam keselamatannya. Orang yang berbahagia adalah orang yang sadar dirinya tidak bisa melakukan apa-apa kecuali Tuhan yang menguatkan dan meneguhkannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia seperti yang Tuhan firmankan hari ini. Kami menyadari kami orang berdosa, kami miskin, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu Tuhan, kami berdoa hari ini, jikalau ada di antara kami yang masih meragukan akan imannya Tuhan, kami berdoa Tuhan mantapkan iman mereka. Hari ini kami berdoa jikalau ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan mereka. Yang saat ini merasa hatinya sedang gundah gulana, penuh dengan pergumulan dan masalah. Hamba berdoa dari tempat ini, Kristus akan menolong mereka dan memberikan kekuatan jalan keluar yang terbaik kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengar firman-Mu hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan akan terus memimpin, mengawal, melindungi, menjagai setiap saudara-saudara kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. Amin.